Jadi memang kalau menggarap event-event testnet itu ya seperti berikut ini ya kan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini ada wrap OMN, kita bisa klik, kemudian kita bisa masukkan saja berapa yang akan kita lakukan bridging, misal 0,1 saja, tidak usah banyak-banyak terhadap wrap OMN ya. Kemudian sini kita tinggal klik wrap token. Kemudian di sini kita akan disuruh untuk konfirmasi lagi ya. Nah, halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Dan di sini ada informasi yang sangat-sangat mengejutkan berkaitan dengan salah satu garapan yang pasti rekan-rekan sudah familiar, yaitu di sini adalah updating Omega Network, dan di sini sudah memasuki tahap testnet. Dan mungkin kalau kita berkaca daripada event blockchain yang lain seperti Corridao ya, beberapa waktu yang lalu yang sempat mengadakan event testnet, kemudian tidak lama setelah itu akan terjadi mainnet atau listing ke bursa. Nah, kemudian di sini admin akan mencoba untuk mentutorialkan bagaimana cara mengikuti testnet Omega Network ya, dari step pertama. Dari step cara membuat wallet ya agar aman, kemudian cara menambahkan RPC, kemudian cara melakukan testnetnya. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, sekali lagi di sini masih dalam event testnet. Rekan-rekan yang menggarap daripada project Omega Network di sini nanti bisa berpartisipasi untuk mencoba event testnetnya agar bisa dikatakan akun rekan-rekan itu ya eligible ya, atau setidaknya rekan-rekan sudah menggunakan fitur-fitur testnet, karena nanti kurang lebih intinya ketika mainnet ya sama saja fiturnya. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum join, langsung disikat saja, linknya ada dalam kolom deskripsi mumpung masih ada kesempatan dan belum ending. Kemudian di sini kalau rekan-rekan membuka Twitter ya, nah di sini kalau rekan-rekan membuka Twitter daripada Omega Network, informasi sangat banyak sekali yang terjadi, rekan-rekan malah tambah bingung dan tambah mumet atau pusing. Kemudian di sini yang paling penting rekan-rekan nanti bisa dicek yang bagian rekan-rekan bisa buka aplikasinya, kemudian di sini bisa klik yang bagian user guide atau panduan pengguna, dan kita akan diarahkan pada halaman seperti berikut ini ya. Ini sudah lengkap sekali panduannya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa melakukan terjemahan yang ada di sini. Nah, di sini sudah lengkap sekali ya panduan pengguna testnet insentif daripada jaringan Omega Network. Nah, kemudian di sini secara intinya itu untuk kita melakukan testnet. Yang pertama nanti kita hanya perlu untuk mendapatkan vouchernya ya. Jadi voucher itu merupakan token testnet yang bisa kita gunakan untuk menguji jaringannya. Kemudian nanti kita bisa melakukan semacam swap ya rekan-rekan. Kita bisa melakukan swap, kemudian juga bisa add liquidity. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan nge-bridge ya, atau jembatan aset, yaitu nge-bridge dengan di dalam testnet Omega Network. Kemudian di sini kita juga bisa meninjau transaksi pada halaman Text Explorer ya untuk melacak aktivitas kita. Kemudian di sini tugasnya itu hanya ada 4 saja ya rekan-rekan. Jadi tugas utamanya itu ada 4 atau hanya ada 3 ya. Dan yang nomor 1 di sini voucher itu intinya adalah kita bisa mendapatkan token untuk uji coba. Kemudian langkah-langkah yang harus rekan-rekan persiapkan, nanti rekan-rekan bisa membuka aplikasi MetaMask. Kemudian langkah yang kedua, nanti rekan-rekan itu bisa menambahkan jaringannya atau add URL RPC. Nah, ini saya persingkat saja agar rekan-rekan paham dan lebih jelas ya. Nah, di sini untuk URL RPC-nya di sini sudah ada, nanti rekan-rekan tinggal diikuti saja dan akan saya praktekkan step by step-nya. Nah, jadi langkah yang pertama ya, kita harus mempersiapkan dompet MetaMask terlebih dahulu. Kemudian di sini bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan dompet wallet ke MetaMask ya, dan di sini kita juga bisa menggunakan trik yang satu ini, yaitu nanti rekan-rekan bisa membuka aplikasi Trust Wallet ataupun Bitcup rekan-rekan semuanya. Kemudian nanti juga bisa menambah dompet yang baru di dalam aplikasi Bitcup ataupun di Bitcup ya rekan-rekan yang memiliki kode prase tersendiri. Karena di sini untuk aplikasi wallet Bitcup itu ketika kita membuat dompet yang baru, nah di sini ya, kemudian nanti kita akan mendapatkan kode prase yang baru. Kemudian nanti kita bisa impor private key-nya ke dalam MetaMask ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan private key-nya itu untuk ekstensi di browser dalam situs desktop ya, kurang lebih seperti itu. Ini lebih memungkinkan untuk keamanan dan lain-lain. Nah, oke rekan-rekan, di sini kita praktek menggunakan caranya. Di sini kita bisa masuk dulu ya. Nah, di sini admin menggunakan Bitcup.
Kemudian di sini kita bisa klik yang bagian dompet di sini, kemudian kita bisa klik tambah dompet, kemudian kita klik yang versi 12 kata, kita buat dompet baru di Bitcup dulu untuk mendapatkan kode operasinya. Nah, di sini sangat cepat sekali ya, di Bitcup kita telah membuat dompetnya. Kemudian jangan lupa nanti rekan-rekan bisa di backup untuk kode operasinya seperti berikut ini ya. Klik yang bagian backup di sini. Kemudian di sini nanti rekan-rekan diarahkan pada halaman seperti berikut, nanti bisa diklik yang cadangkan kode mnemonik. Nah, nanti rekan-rekan akan mendapatkan 12 kode operasi, rekan-rekan nanti bisa dicatat ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini rekan-rekan sudah berhasil membuat dompet baru di dalam Bitcup ya. Selanjutnya nanti rekan-rekan bisa diklik yang bagian dompet di sini. Kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa diklik yang bagian di sini ya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan bisa mengganti namanya. Nah, di sini enaknya kita bisa mengganti nama, kita klik yang nama custom ya. Nah, kita klik nama custom, kemudian kita kasih nama Omega Testnet. Nah, di sini kita bisa menggunakan nama ini konfirmasi. Nah, di sini namanya sudah berganti. Juga ada lihat kunci pribadi atau private key. Nanti rekan-rekan bisa di copy private key-nya, kemudian bisa diimpor ke MetaMask ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa diklik, kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa dipilih saja. Dan di sini ada BNB dan lain-lain, kita bisa pilih BNB Chain. Nah, setelah rekan-rekan berhasil mengcopy ya daripada private key-nya secara lengkap secara keseluruhan, nanti rekan-rekan bisa masuk ke MetaMask. Nah, di sini rekan-rekan bisa masuk ke MetaMask ya. Kemudian di sini kita bisa klik account. Dan di sini nanti rekan-rekan juga bisa buat akun yang baru, itu juga bisa. Kemudian di sini juga bisa impor ya seperti yang tadi. Kemudian di sini kita coba praktek, kalau saya pribadi coba klik yang impor, kemudian di sini ada private key, rekan-rekan tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, kemudian tinggal diimpor dan impor sudah berhasil. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat akun ke-11 dari hasil impor tadi ya. Kemudian di sini addressnya itu sudah memiliki semacam kode mnemonik tersendiri di dalam Bitcup ya, jadi tersinkron dengan Bitcup. Kemudian langkah yang selanjutnya kita tinggal menambahkan URL RPC-nya. Caranya di sini rekan-rekan bisa diklik yang bagian jaringan. Nah, di sini jaringannya core, kita bisa klik, kemudian klik yang tambah jaringan, kemudian klik yang jaringan khusus. Nah, kemudian di sini ada nama jaringan, URL RPC dan lain-lain, rekan-rekan bisa dilengkapi. Nah, kemudian di sini untuk URL RPC-nya itu nanti rekan-rekan bisa diambil saja ya. Ini ada di dalam aplikasi rekan-rekan semuanya, aplikasi Omega Network-nya. Jadi di sini nanti caranya rekan-rekan bisa masuk ke sini ya aplikasi, kemudian klik user guide di sini ya. Kemudian di sini akan diarahkan pada halaman seperti berikut tadi ya. Kemudian di sini nanti rekan-rekan itu bisa digeser-geser yang paling bawah ya. Nah, di sini kan nanti akan ada untuk semacam URL RPC. Nah, di sini rekan-rekan nomor 3 di sini ya. Kemudian di sini pastikan nanti rekan-rekan jangan diterjemahkan ya, dan harus menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sini kita tinggal copy saja. Nah, di sini kita copy Omega Testnet. Kemudian di sini kita bisa masukkan ke sini ya, nama jaringan Omega Testnet. URL RPC kita bisa kasih yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa copy new URL RPC. Kita masukkan ke sini tag ya. Kemudian di sini kita tinggal dilengkapi saja ya, ID chain 816 simbol OMN. Dari sini kita bisa copy explorernya. Nah, kita copy yang HTTPS. Nah, kita copy yang HTTPS-nya ya. Nah, di sini sudah saya persiapkan ya rekan-rekan, dan nanti rekan-rekan juga bisa diklik dalam kolom deskripsi ya. Nah, kemudian di sini saya sudah persiapkan. Kemudian di sini kita tinggal copy dan paste saja ya. Caranya sangat mudah sekali. Nah, di sini URL-nya kita masukkan ke sini, simbol dan ID rantai. Nah, di sini kita bisa masukkan. Nah, setelah seperti berikutnya rekan-rekan, dan pastikan di sini itu semuanya sudah benar semuanya ya. Kemudian kita bisa klik yang tambahkan jaringan di sini ya. Dan di sini kita klik yang mengerti. Nah, di sini sudah beralih ke dalam Omega Testnet. Kemudian setelah itu nanti rekan-rekan tinggal masukkan vouchernya ya, atau mengambil voucher. Dan di sini nanti rekan-rekan bisa diklik yang seperti berikut ini ya, voucher.omtch.com ya. Nah, di sini maka bisa di copy ya. Kita coba copy URL-nya. Kemudian di sini kita masuk ke MetaMask. Kemudian kita klik yang peramban di bawah sini.
Nah, kemudian di sini kita bisa klik yang bagian tab baru di sini ya. Nah, kemudian di sini kita klik tambah tab. Klik tambah tab di sini ya. Nah, di sini tabnya sudah banyak sekali. Agak sedikit loading. Setelah itu kita tinggal klik yang bagian di sini ya, share or URL RPG di sini. Atau yang di atas ini ya, sama saja. Kemudian di sini kita hapus. Nah, kita klik hapus, kemudian kita paste untuk daripada alamat vouchernya https voucher.omtch.com. Kemudian kita tinggal searching saja. Kemudian sini rekan-rekan tinggal enter ya, tinggal dimasukkan saja untuk address walletnya. Kita bisa klik yang dompet di sini. Kemudian di sini kita bisa copy alamat kita ya. Nah, di sini kita klik yang di sini secara otomatis sudah tercopy. Kita kembali ke sini ya, Pramban. Kemudian kita tempelkan di sini. Tempel. Nah, kemudian kita tinggal request saja. Di sini satu hari itu kita bisa mendapatkan 1 token OMN ya untuk melakukan testnetnya, dan di sini kita sudah berhasil mendapatkan 1 OMN ya. Nah, kemudian di sini sudah ada 1 OMN. Kemudian tugas berikutnya kita bisa melakukan swap ya. Nah, di sini ada link swapnya, kita bisa copy link swap di sini. Kemudian di sini kita bisa kembali lagi dan masuk Pramban lagi ya. Kemudian di sini kita bisa klik tambah tab lagi. Kita klik tab baru. Kemudian sama seperti tadi ya, kita bisa klik, kemudian di sini kita hapus, kita tempelkan di sini ya. Nah, di sini swap.com, kemudian kita tinggal searching saja. Nah, kemudian tampilannya seperti berikut, akun 11 3B89. Kita coba connect wallet. Nah, kemudian di sini sudah terconnection. Nah, kita bisa geser. Kemudian di sini tampilannya seperti berikut ini ya rekan-rekan, dan di sini ada buy, sell, explore dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa klik yang bagian tadi ya. Nah, di sini ada keterangan kita bisa melakukan swapping terhadap OMN terhadap token yang lain. Kita bisa cek select token. Nah, di sini apakah ada token yang lain ya. Nah, rupanya di sini masih belum ada token yang lain. Nah, di sini untuk memunculkan daripada select token ya atau token yang lain, rupanya di sini agak nge-lag ya, tergantung daripada jaringan atau sinyal rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan swapping terhadap jaringan yang lain atau token yang lain seperti ARB, BNB, Matic dan lain-lain. Ini bebas ya. Nah, kemudian di sini kita coba pilih yang ARB, token yang baru saja rilis, fenomenal. Kemudian di sini kita bisa masukkan saja 0,01 ya. Nah, di sini kita bisa cek akan mendapatkan 0,00 sekian ARB. Nah, ini hanya sedikit. Kemudian kita bisa klik yang bagian swap, konfirmasi swap. Ini hanya testnet ya. Kemudian di sini kita tinggal konfirmasi saja. Nah, kemudian transaksi sedang dikirim. Dan di sini transaksi 0 selesai ya. Jadi di sini transaksi sudah beres. Kemudian di sini kita bisa lagi rekan-rekan, kita bisa pilih lagi, misal di sini kita bisa ke BNB. Kemudian kita masukkan jumlahnya misal 0,02 saja ya. Jadi sedikit-sedikit itu bisa ya rekan-rekan, yang penting kita memiliki vouchernya, konfirmasi swap ya. Nah, ini bebas berapapun itu bisa. Kemudian kita tinggal lakukan konfirmasi saja. Setelah itu kita tinggal menunggu untuk transaksinya itu tereksekusi ya. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian di sini kita coba bisa klik lagi, kita coba lagi. Nah, di sini ada Woman juga ya. Kemudian ada USDT. Kita bisa konfirmasi ke USDT. Kemudian di sini kita bisa masukkan misal 0,2 saja, nggak usah banyak-banyak. Dan di sini kita bisa melakukan swap lagi, konfirmasi lagi. Intinya di sini kita hanya perlu menggunakan aplikasi di sini rekan-rekan, atau hanya menggunakan fitur-fitur, dan ini cukup sederhana sekali, hanya swap kemudian add liquidity ya. Nah, ini hanya saya rasa cukup simple sekali. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa klik yang bagian menu di sini. Kemudian di sini ada swap, tadi kita sudah swap. Kemudian di sini juga ada NFT dan pool ya. Kita bisa klik yang pool di sini atau add liquidity pool. Kita klik launch app aplikasi.
Kemudian di sini kita bisa add liquidity ya. Nah, terhadap token-token yang tadi kita sudah melakukan swap, artinya ada dua balance atau dua saldo. Kita klik yang select token. Kemudian di sini USDT sudah ada 139, ARB 0, sekian. Kemudian di sini juga ada lagi ya tadi yang sudah kita swap, BNB 0,00 sekian. Kita coba pilih yang USDT ya, yang memiliki harga cukup tinggi. Kemudian di sini kita bisa melakukan pool tadi, rekan-rekan, kita klik pool. Kemudian di sini kita klik yang add liquidity. Nah, kemudian di sini kita tadi pilih yang USDT ya. Nah, jadi pastikan di sini add liquidity OMN terhadap token yang sudah memiliki saldo yang tadi kita sudah melakukan swap. Kemudian di sini kita bisa melakukan swap atau melakukan add liquidity, misal di sini ya jangan banyak-banyak, sedikit saja. Sesuai dengan tokennya ya, misal 0,1. Nah, itu boleh. Atau di sini kita hapus. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih max yang di bawah sini ya. Nah, di sini kalau kita max, kemudian di sini hanya akan ketemu 0, sekian ya, 0,1. Kemudian di sini kita bisa langsung approve USDT di sini. Kemudian tinggal kita setujui saja. Nah, di sini ada biaya gas free-nya. Intinya di sini ketika rekan-rekan melakukan testnet semacam ini ya, jangan gunakan saldo yang banyak, cukup 0,0 sekian atau 0, sekian saja agar bisa menggunakan fitur-fitur ini dengan lebih banyak ya. Nah, karena kita hanya perlu menggunakannya untuk uji coba saja. Di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah menambahkan add liquidity OMN terhadap USDT. Kemudian di sini kita bisa ganti lagi ya. Nah, kemudian di sini kita coba ganti lagi. Atau di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan add liquidity tadi. Kemudian di sini kita bisa back, kemudian kita bisa klik lagi add liquidity lagi. Kita pilih yang select token. Kemudian kita pilih ARB, OMN ARB, kita maxkan saja ya untuk ARB-nya. Kemudian kita klik approve. Kita tinggal konfirmasi. Nah, ini saya rasa testnet di sini sangat lancar sekali. Kemudian di sini sudah beres ya, jadi dalam hitungan detik sudah beres ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga ada view Etherscan, kita bisa klik untuk melihat daripada transaksi kita ya. Nah, kita bisa melihatnya. Dan di sini kita bisa melihat di sini ada seperti BSC scan, Etherscan, ARB scan ya, ini sama saja. Intinya di sini itu adalah pencatatan transaksi di blockchain-nya. Nah, di sini ada Omega scan ya, ini cukup mantap sekali, transaksi kita sudah sukses. Nah, kita sudah sukses melakukan testnet yang ada. Kemudian di sini kita coba back lagi. Nah, kemudian di sini kita juga tadi sudah menambahkan tadi ya OMN terhadap ARB. Nah, posisinya kita sudah ada 2 add liquidity. Kemudian di sini kita bisa klik yang bagian tadi rekan-rekan. Nah, di sini kita klik yang your posisi atau daripada hasil swap gain kita ya. Nah, di sini kita bisa cek dalam add liquidity ya. Dari sini ada your liquidity-nya. Kemudian di sini kita bisa ulangi lagi rekan-rekan, kita klik add liquidity. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi ya USDT tadi. Kemudian kita bisa klik max kan. Kemudian di sini ada supply, kita bisa klik supply. Kemudian di sini di bawah ini konfirmasi ya, kita klik konfirmasi. Kemudian di sini kita tinggal konfirmasikan saja ya. Nah, secara otomatis di sini itu transaksinya akan beres. Dan di sini akan tertambahkan untuk add liquidity-nya ya. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa cek ya. Nah, di sini kita bisa cek seperti berikut. Nah, di sini ada 2 daripada yang kita lakukan add liquidity. Kemudian kita bisa menghapus liquidity-nya. Kita klik tadi ya, salah satu ini bisa. Kemudian di sini kita bisa klik remove ya. Nah, kemudian di sini kita bisa remove berapa persen, ini bebas. Nah, di sini misal sekitar 24% saja ya. Kemudian di sini kita tinggal klik approve. Kemudian tinggal tanda tangan. Kemudian di sini kita tinggal remove dan konfirmasi. Nah, di sini kita tinggal konfirmasi saja. Jadi di sini kita telah menghapus sebagian besar atau sebagian daripada liquidity ya. Nah, kemudian di sini sudah berhasil, transaksi selesai ya. Nah, kita sudah berhasil meremove
Jadi cara-caranya hanya seperti itu saja ya rekan-rekan. Jadi hanya perlu swipe, add liquidity, kemudian remove liquidity atau hapus liquidity sebagian. Kemudian di sini yang ketiga itu adalah nge-bridge ya. Nah, di sini kita bisa melakukan nge-bridge hubungan dompet Anda. Nah, di sini ada semacam linknya, kita copy saja link nge-bridge-nya. Kemudian di sini kita bisa nge-bridge terhadap OMNS ya. Nah, ini ada tutorialnya. Kemudian di sini kita tambah tab baru lagi. Nah, kita tambah tab baru. Kemudian di sini kita pastikan saja ya. Kita hapus, kita paste untuk address nge-bridge. Kita coba nge-bridge di MetaMask, kemudian kita connect wallet. Nah, di sini ternyata dismiss. Nah, kita coba cek, kita hubungkan nge-bridge. Nah, di sini terhubung ya rekan-rekan. Kemudian di sini untuk nge-bridge, nah di sini rupanya itu kita harus menggunakan semacam situs desktop atau bisa menggunakan komputer dan lain-lain. Karena di sini ada dua halaman wallet yang terbuka ya. Kemudian kalau di MetaMask saja memungkinkan satu halaman saja. Nah, di sini nanti kalau nge-bridge itu adalah dua jaringan yang berbeda. Nah, caranya nanti rekan-rekan itu bisa menggunakan atau situs desktop ya. Kemudian di sini kita bisa mewrap atau membungkus dulu token OMN yang ingin kita lakukan nge-bridge ya. Kemudian nanti kita tinggal menambahkan ekstensi baru OMNS. Kemudian di sini ada smart kontraknya. Kemudian nanti kita bisa hubungkan dan kemudian kita bisa nge-bridge ya di dalamnya. Kemudian di sini untuk nge-bridge saya langsung saja masuk ke message browser, kemudian membuka ekstensi MetaMask. Kemudian di sini kita bisa klik ya rekan-rekan dan kita bisa impor akun yang MetaMask tadi ya. Ya, kita klik impor akun, kemudian di sini kita tempelkan ke private key-nya. Nah, di sini sudah terhubung ya akun ke-11, akun impor. Kemudian di sini yang pasti kita juga harus menambahkan URL RPC baru di sini ya, di dalam ekstensinya. Nah, seperti berikut. Nah, di sini saya juga menambahkan URL RPC baru ya, Omega Testnet seperti berikut di dalam ekstensi. Kemudian di sini addressnya sama yang ada di MetaMask ya rekan-rekan, karena di sini tadi sudah tersinkron. Kemudian di sini kita tinggal masuk ke dalam halaman bridge-nya atau bridging ya. Nah, di sini kita masuk lewat message browser. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita tinggal lakukan saja connect wallet via extension ya. Connect wallet. Kemudian di sini kita bisa klik MetaMask. Nah, kemudian kita tinggal mengotorisasi ya. Nah, jadi di sini beralih ya rekan-rekan, dari tadi kita menggunakan versi Android seluler, kemudian di sini kita beralih ke versi desktop ya, atau menggunakan komputer sama saja atau handphone ya. Ini versi ekstensi. Kita klik berikutnya, kita hubungkan. Jadi memang kalau menggarap event-event testnet itu ya seperti berikut ini ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini ada wrap OMN, kita bisa klik, kemudian kita bisa masukkan saja berapa yang akan kita lakukan bridging, misal 0,1 saja, tidak usah banyak-banyak terhadap wrap OMN ya. Kemudian kita tinggal klik wrap token. Kemudian di sini kita akan disuruh untuk konfirmasi lagi ya. Nah, di sini ada keterangan seperti berikut, bridge key 0,1 dengan biaya gas free-nya. Nah, di sini juga ada ya rekan-rekan, estimasi biaya gas free-nya 0,004. Kemudian kita tinggal konfirmasi saja. Nah, di sini kita tinggal menunggu untuk dieksekusi. Kemudian setelah itu nanti kita bisa untuk menambahkan alamat tadi ya, WOMN. Nah, di sini ada smart kontraknya, kita tinggal copy smart kontraknya saja. Nah, kemudian di sini kita kembali membuka MetaMask yang versi ekstensi ya. Kemudian kita bisa klik yang aset, kita klik impor token. Kemudian kita masukkan saja smart kontraknya ya, kita tempelkan di sini. Nah, di sini secara otomatis sudah ada WOMN. Kemudian kita tinggal tambah custom di sini impor token. Nah, kemudian secara otomatis sudah ada 0,1 yang tadi kita sudah melakukan bridging atau pembungkusan. Kita coba kembali.
kita klik aset. Nah, di sini ada dua ya rekan-rekan, OMN dan WOMN, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan bridge lagi ya rekan-rekan, atau kita bisa nge-bridge lagi. Dan di sini yang support itu adalah BSC testnet ya. Nah, kita nanti juga bisa untuk mencoba untuk menggunakan BSC testnet. Nah, di sini kan tadi kita sudah melakukan wrap OMN, kemudian kita bisa melakukan transfer ya. Kita klik yang transfer. Kemudian di sini ada Omega testnet, ada BSC testnet ya. Kemudian kita bisa, nah di sini hanya support BSC testnet saja. Dan di sini terhadap token WOMN tadi ya. Kemudian di sini kita hanya memiliki saldo 0,1. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan bridge 0,0 misal 0,03 saja ya, tidak usah banyak-banyak. Nah, setelah sampai berikut ini nanti kita bisa klik yang bagian transfer. Nah, kita coba klik yang transfer ya, apakah berhasil. Kemudian di sini kita tinggal menandatanganinya saja. Kita klik max saja, kemudian kita berikutnya, kemudian kita setujui. Nah, di sini sedang loading. Setelah itu di sini ada keterangan seperti berikut ya. Nah, di sini ada gas minyak 0,00 sekian, kita konfirmasi saja. Nah, di sini sedang loading lagi ya. Jadi di sini kalau testnet itu ya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi fiturnya itu hanya seperti swap, kemudian juga ada liquidity, remove liquidity, staking, nge-bridging. Nah, mungkin hanya sebatas itu saja. Kemudian yang pasti di sini untuk rekan-rekan yang mengerjakan testnet yang lain ya pasti harus menggunakan browser yang support ekstensi ya, seperti Kiwi Browser maupun Mises Browser. Dan kemudian ekstensi itu seperti berikut ini rekan-rekan. Ini adalah untuk menyimpan wallet kita. Nah, seperti misal di sini ya, dan di sini admin memiliki banyak sekali wallet, bukan hanya MetaMask saja. Nah, di sini banyak sekali wallet yang bisa kita gunakan ya, sesuai dengan kebutuhan untuk menggarap event-event testnet. Dan di sini tadi sudah berhasil. Kemudian kita coba cek untuk explorernya. Nah, caranya di sini kita bisa kembali lagi ke panduannya, kemudian kita bisa klik yang di sini ya, Explorer, Tag Explorer ya rekan-rekan. Kemudian nanti kita juga bisa mengambil hashnya atau hash transaksinya, kemudian kita bisa kopikan atau pastikan di sini ya. Nah, tampilannya seperti berikut ini ya rekan-rekan. Dan di sini kita juga bisa membuka lewat ini tadi ya, nge-bridge. Kemudian kita klik yang pojok kanan atas di sini, kemudian kita ada Explorer, kita klik Explorernya. Nah, ini tampilannya sama saja ya. Kemudian kita tinggal mengambil hash transaksi tadi. Kita bisa masuk ke MetaMask. Kemudian kita bisa klik yang activity di sini. Nah, di sini kan ada beberapa macam aktivitas. Kemudian di sini aktivitas yang terakhir ya, kita bisa cek. Kemudian di sini kan ada tadi kita cari yang hashnya. Kemudian di sini kita bisa klik yang lihat di Block Explorer ya. Dan saya rasa di sini ya sama saja ya rekan-rekan. Dan di sini nanti akan ada hash transaksinya. Nah, di sini ada transaksi hash seperti berikut ini ya. Di sini sukses konfirmasi. Kemudian di sini juga dari sini ke sini. Kemudian di sini juga ada keterangannya 0,03 WOMN ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat seperti berikut. Kemudian di sini kita coba copy untuk hash yang ada di sini. Setelah itu kita kembali ke website yang dimaksud tadi ya. Kemudian di sini kita klik yang di sini, pastikan di sini Omega scan-nya, tempelkan. Nah, kemudian di sini ada hasil 1 ya, result. Nah, di sini keterangannya seperti berikut, transaksinya. Nah, di sini artinya itu berhasil ya rekan-rekan. Nah, di sini ada keterangan seperti berikut ini. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang testnet Omega Network ya. Nah, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif untuk rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih.